Balik lagi kita di konten review jersey. Jadi seperti biasa kita akan membahas mengenai seputar jersey. Dan mungkin buat kalian yang baru nonton di video ini, jadi di konten gue ini ada beberapa pembahasan. Biasanya gue membahas mengenai sepak bola, yaitu biasanya mengenai jersey, dan yang kedua biasanya mengenai fotografi, karena memang gue sebagai fotografer jadi kadang-kadang membahas mengenai fotografi gitu. Cuman belakangan ini belum lagi gue bikin aja gitu. Nah, sekarang gue mau bahas mengenai gimana sih caranya lu buat biar bisa dapetin jersey dengan harga murah, khususnya untuk jersey yang GO, yang grade ori. Tapi kan grade ori itu udah murah, Fit. Kenapa lu bilang caranya biar dapat murah? Justru lu orang beli yang GO itu karena memang mengharapkan harganya lebih murah gitu. Ya memang harga jersey GO ini gue bilang waktu itu memang cuma 10%-nya dari harga asli yang original, yang aslinya. Tapi di sini ini gue pengen berbagi pengalaman gue aja ya. Jadi gimana sih gue dulu itu biar bisa dapetin jersey dengan harga yang udah murah, lebih murahin lagi. Ini dua-duanya bakalan gue bahas mengenai jersey yang ori sama yang GO gitu, karena dua-duanya ini ada caranya biar dapetin yang murah gitu. Oke, yang pertama gue bahas mengenai jersey yang GO. Yang GO itu biasanya ketika dia baru keluar itu harganya sekitar 80.000 sampai 100.000. Itu kalau lu nyarinya di distributornya awal gitu. Kalau nanti lu cari ke penjual lagi, ke resellernya, itu biasanya udah harga 100.000 sampai 150.000 atau bahkan lebih gitu. Cuman biasanya sih yang paling laku dijual, paling laku dibeli sama orang yang harga 100 ribuan kalau di resellernya gitu. Biasanya 150.000 itu udah aman-aman dan lain-lain lah. Nah, caranya adalah biar lu dapetin jersey GO itu dengan lebih murah, yaitu ini gue bagi pengalaman sesuai dengan yang gue tahu aja ya. Biasanya harga jersey itu akan menurun melalui beberapa waktu. Jadi gini, biasanya harga jersey itu akan menurun ketika musim jersey-nya itu udah mau habis. Misalkan baju ini kan tahun 2021-2022. 2021-2022 ini udah mau habis. Nanti biasanya di 2023 ini harganya udah mau menurun nih. Di akhir musim tuh udah harganya mungkin tadi cuma lu bisa dapat harga 100.000 sampai 80.000, 80.000 sampai 100.000. Mungkin dia harganya bisa 60, 50 mungkin segituan. Atau bahkan di bawah itu mungkin ada lagi gitu. Jadi cari barang yang memang musimnya baru lewat setahun gitu. Misalkan 2023 nih, ini pasti baju ini harganya turun banget. Bahkan gue nemu jersey MU yang tahun 2000, gue lupa 2020 apa tahun berapa, yang pokoknya ini nih. Ini ada beberapa jersey yang bakalan gue bahas. Oh ini nih. Nah, gue lupa tahun yang ini berapa ya. Ini tahun 2000 berapa nih? 2000 nggak ada ininya lagi. Ada nggak ya sini? Nggak ada lagi. Ya lu kenalin aja lah jersey ini nih. Ini gue beli udah lewat tahunnya, karena memang pada saat itu gue belum beli jersey. Terus tiba-tiba gue nemu jersey ini di tempatnya, itu cuman harganya tau gak berapa? Cuma 35.000. 35.000 untuk ini yang GO ya, ini yang GO tuh, ini yang GO dan harganya 35.000. Sedangkan ketika itu gue tahu harga di reseller dan di distributornya itu biasanya harganya 80 sampai 100 ribuan lah. Dan tiba-tiba itu kayaknya udah mulai lewat 2 tahun deh di tahun ini. Jadi sekitar 35.000 itu murah banget kan. Dari harga 80.000 paling harga awalnya jadi 35.000. Jadi
Ketika lu lewatin setahun atau 2 tahun itu biasanya harganya itu paling ancur di situ. Ketika di setahun atau 2 tahun gitu. Nah, kalau udah lewat 3 tahun, itu biasanya barang itu menjadi barang langka. Nah, biasanya itu harganya nanti akan naik lagi. Jadi gue tidak sarankan untuk kalian beli jersey udah 3 tahunan gitu, atau nunggu 3 tahun baru pengen beli gitu, karena itu harganya biasanya naik lagi. Cari barang yang ketika setahun atau 2 tahun baru musimnya habis, biasanya itu barang paling murah di situ. Itu lu bisa dapat, dari gue bilang tadi, lu bisa dapat dari 35.000 sampai 60.000, itu paling mahal. Itu paling mahal, selebihnya nggak ada. Nah, kayak jersey ini paling musim depan sebenarnya harga sekarang udah turun. Gue beli awal ini sekitar 100 ribuan, belum sama nama waktu itu. Sama nama tambah 50 ribu lagi, jadi sekitar 150 ribuan. Dan sekarang gue yakin kalau lu beli bajunya doang ini, paling lu bisa nemu kalau di reseller mungkin masih 80 ribu, tapi itu juga udah harganya udah turun. Kalau di distributor awal lu akan nemu ini dengan harga 60 ribu, paling mahal biasanya gitu. Itu juga berlaku sama klub-klub lain gitu, nggak cuma Manchester United doang, bisa MU, bisa MU, bisa Arsenal, bisa Liverpool, bisa apapun gitu. Bahkan liga-liga Italia pun barangnya biasanya kayak gitu. Jadi kalau ini untuk yang jersey GO-nya ya. Kalau ori ntar gue bahas di akhir. Jadi memang di setahun 2 tahun penghabisan itu biasanya harganya hancur banget, dan itu adalah, menurut gue itu adalah waktu-waktu yang bagus untuk lu pengen beli gitu. Nah, tapi ada tapinya. Kalau lu mau nunggu setahun atau 2 tahun lagi untuk beli itu jersey, itu biasanya lu akan ada resiko malah setahun atau 2 tahun itu bajunya itu malah harganya naik. Kalau tim lu juara, kalau timnya juara dan tim favorit, itu biasanya harganya justru malah naik. Ya, gue contoh satu. Lu inget kan tahun 2020 itu Italia juara Euro lah, juara Euro. Itu gue sebenarnya udah naksir banget sama jersey Italia dari awal. Cuman gue masih mikir-mikir nameset apa yang mau gue pasang di bajunya gitu, karena gue suka dengan Giorgio Chiellini, tapi gue waktu itu pengen bikin baju itu agak vintage. Jadi gue pengen kasih nama Marco Materazzi atau enggak Fabio Cannavaro, karena fontnya gold, jadi gue rasa itu mirip dengan tahun 2006. Cuman gue masih mempertimbangkan ketika itu, bahkan pertimbangannya pun sampai 1 tahun gitu, karena gue males punya baju double gitu. Gue nggak mau satu baju bentuknya sama tapi namesetnya doang beda. Gue tuh rada males kayak gitu. Jadi gue rada mikirin, dan waktu itu Italia juga masih, kan 2018 masih belum menang dan lain-lain, jadi gue masih mikirin lah mau gue pakai apa, mau gue beli apa enggak. Ternyata di tahun 2020 itu Euro Italia menang dan gue belum punya bajunya. Akhirnya ketika Italia itu menang, gue mau beli langsung bajunya. Oke, gue langsung nyari gitu ke reseller dan ke distributor, dan di distributor justru malah abis banget, nggak ada sama sekali yang jual. Udah bilang kosong di mana-mana, satu tempat kosong semua. Ada tapi yang warna hijau, sedangkan gue nggak suka yang warna hijau. Karena nggak dipakai juga waktu pas Euro kan dipakein cuma yang putih sama yang biru. Itu susah banget dicari. Akhirnya gue nunggu gue nyari ngubek di Jakarta itu nggak ada. Sekalinya ada di dekat rumah gue yang jual, harganya gila-gilaan. Lu bayangin, baju yang harganya harusnya jadi cuma 60.000, udah turun kan karena tahunnya turun, tahunnya udah mau habis, itu jadi 250.000. Waktu itu gue ditawarin, terus gue bilang ini nggak masuk akal harga segini, jadi gue ngambil. Karena sebenarnya kalau gue pengen banget ya gue bisa cari di online, tapi gue pikir ya ngapain gue cari di online gitu, nggak ada seru-serunya gitu. Sedangkan
di situ gue pikir dia tadinya ngasih harga reseller biasa, gue pikir cuman 120, 150, dan gue pikir karena harganya memang harusnya naik jadi 150 ribuan, dan gue pikir nggak apa-apa. Ternyata dia ngasih harga gila-gilaan karena memang di tempat lain udah nggak ada gitu. Nah inilah susahnya ketika lu nyari mau beli, udah telat beli jersey dan tim lu juara gitu. Tim lu juara karena baju itu akan jadi memori di klub lu kan gitu. Jadi baju itu akan jadi susah dicari, atau bajunya itu apa namanya punya histori yang unik deh gitu. Misalkan dia menang lawan apa terus jadi histori gitu, jadi itu biasanya akan naik lagi gitu. Jadi saran gue adalah ketika kalau lu mau beli jersey yang tim lu yang lu suka, ya lu nggak apa-apa untuk beli jersey yang dengan harga 80 sampai 100 ribu. Kenapa? Karena gue bilang karena takutnya tim lu juara, ini timnya juara malah takut gitu. Karena kalau misalkan tim lu juara, harga bajunya akan naik gitu. Tapi kalau kalau tim lu nggak juara biasanya nggak akan naik, malah turun harganya. Jadi kayak gue nih baju MU memang gue udah sediain, memang gue bakalan beli yang kalau dia keluarin baju gue akan langsung beli gitu, karena gue takutnya MU juara nanti barangnya harganya malah naik lagi gitu. Apalagi kayak misalkan MU lagi puasa gelar 5 tahun gitu kan, jadi begitu nanti juara pasti bajunya yang dijadiin yang juara itu pasti bakalan jadi baju yang paling memoriam juga, salah satu baju yang historis gitu, karena setelah berapa tahun gak juara, akhirnya juara, itu biasanya bajunya akan langsung diincar sama orang-orang. Nah, kayak contoh baju Itali ini nih. Ini gue nggak pernah dapat baju Italinya, cuman gue dapat baju polosannya. Sebenarnya gue lebih senang baju polosannya ketimbang ada Italinya, karena gue kurang suka agak ada logonya, dan ini lebih detail aja menurut gue. Buat gue ya sebenarnya. Cuman gue tetap sih pengen nyari yang baju ada logo Italinya. Ini nggak ada. Ini baju yang polosannya gitu, yang belum dikasih logo Itali, dan ini harganya pun mahal karena modelnya model yang Euro ini ya. Ini cukup mahal, waktu itu gue beli tuh 100 ribu bajunya doang. Kalau 150 ribu sama celana deh. Cuman gue pikir ya ngapain gue beli sama celananya gitu kan, ya udahlah gue beli ininya aja, bajunya aja. Akhirnya gue dapet lah bajunya ini, terus gue kasih name set, dan name setnya dia juga bukan name set Itali sih, name set biasa gitu. Cuman gue kasih nomor 3, emang gue demennya pakai nomor 3 gitu. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau lu suka sama suatu klub dan memang ada baju yang memang menurut lu keren banget atau lu suka banget, ya bisa-bisa di awal musim yang langsung lu beli aja. Ya nggak apa-apa beda 20 ribu, 40 ribu, tapi lu nggak menunggu waktu dan harganya nggak melambung tinggi gitu. Biasanya kalau gue beli yang setahun atau 2 tahun ke depan, itu biasanya baju yang untuk dikoleksi. Misalkan baju ini emang gue suka banget karena ini mirip tahun 90-an, terus yang merah karena ini pertama kalinya Cristiano Ronaldo balik, dan baju pertamanya yang dipakai itu baju yang ini nih. Gue nunjuk nggak gue kasih lihat. Karena gue pikir ini baju akan sold out dan susah dicari, jadi mendingan gue beli aja deh walaupun harganya beda 20 ribuan gitu. Jadi mendingan langsung beli langsung gitu. Cuman yang biru nggak gue beli, yang biru satu lagi tuh, yang biru ininya kuning, nggak gue langsung beli karena gue pikir ya gue nunggu barangnya murah dulu baru gue beli gitu. Nah, satu lagi, kalau baju itu harga bukan punya nilai historis, gue bilang tadi, itu biasanya harganya akan tinggi untuk waktu yang lama. Salah satu contohnya baju Italia yang tadi sama baju yang ini. Baju Italia tadi itu kalau lu lihat di internet itu masih harga 115 ribuan, 150-an mungkin.
Gue nggak tahu kalau di reseller masih ada apa enggak. Mungkin kalau ada pun harganya udah nurun, tapi nggak yang ekstrim ya gitu. Sama baju yang kayak gini nih, yang unik-unik kayak gini. Ini kan selain unik juga tahun terakhirnya MU dipegang Alex Ferguson ya kalau nggak salah ya. Terus ini kan historis banget ya. Ini pun gue dapet barangnya udah hancur, yang udah nggak bagus, tulisan aonnya udah bapuk begitu. Itu aja masih harga 100 ribuan, karena memang dari segi baju itu baju yang sulit dicari dan unik gitu. Jadi harganya akan beda gitu. Jadi ingat ya rumusnya. Jadi kalau lu beli untuk, ya terserah lu sih, ini sih gue cuman saran aja dari gue. Kalau lu mau beli dengan harga murah, lu beli setahun atau 2 tahun kemudian, itu biasanya adalah harga yang paling hancur. Di tahun ketiga biasanya itu harganya akan normal lagi atau naik bahkan, karena itu akan jadi barang, jatuhnya kayak barang vintage gitu loh. Yang kedua adalah kalau lu punya tim kesayangan dan bukan untuk dikoleksi bajunya, memang pengen dikoleksi, malah lu pengen dikoleksi bajunya, justru lu mendingan ya nggak apa-apa lu lebihin 20.000, 30 sampai 40.000, ketimbang lu nanti belinya susah nyarinya dan harganya gila-gilaan gitu. Kalau tim lu juara gitu, kalau tim lu juara itu pasti harganya akan naik, biasanya begitu. Apalagi negara ya, kalau negara tuh udah pasti harganya naik banget gitu. Kayak Italia itu tuh harganya gila, sampai sekarang bahkan gue nggak bisa nemu gitu. Nah itu untuk yang GO. Kalau yang ori, gue nih sebenarnya beberapa kali tuh sempat pengen beli yang ori, cuman gue pikir males aja ngabisin segitu banyak uang untuk barang cuman baju gitu doang. Jadi gue nggak terlalu ngikutin. Cuman kalau lu pengen beli baju jersey yang original dengan harga yang murah, pada dasarnya semurah-murahnya dia nggak lebih murah dibanding harga mahalnya yang GO gitu, ngerti gak? Karena waktu itu gue pernah lihat yang original itu kalau di diskon biasanya cuma 70%, dan biasanya kalau di Indonesia itu barangnya masuk harga 1 juta, harga awalnya. Jadi ketika 1 juta biasanya di diskon dulu tuh nanti cuma 20% gitu di pertengahan musim. Bukan di pertengahan musim, bahkan mungkin di akhir musim 20%, diturunin lagi mungkin jadi 50% ketika musimnya habis, diturunin lagi menjadi 70% ya, jadi 70%, jadi cuma bayar 30%. Itu berarti cuma harga 300 ribuan, dan itu masih mahal sebenarnya untuk sebuah baju. Tapi kalau lu memang pecinta fanatik suatu klub dan memang lu suka dengan barang ori, dan memang gue lebih sarankan lu untuk, kalau lu yang punya uang, lu untuk beli yang original, karena itu juga membantu klub lu juga gitu. Cuman kalau lu tidak punya budget segitu, ya lebih baik lu bantu keuangan diri lu sendiri dulu aja. Sama kayak gue membantu diri gue sendiri dulu untuk beli yang gue mampu dulu untuk beli gitu. Nah itu biasanya dibeli di akhir musim atau mungkin udah hampir 2 tahunan, itu baru di diskon 70%. Gue nggak tahu tepatnya kapan, karena waktu itu gue sempet lihat jersey MU yang ada kancingnya, yang zamannya masih Ibrahimovic, itu yang 2000 berapa ya, gue lupa, 2000 gue lupa pokoknya. Zamannya Ibrahimovic, masih ada Ibra. Gue lihat itu harganya sih dari 1 juta jadi 300 ribuan. Waktu itu gue sempat pengen beli, cuman gue pikir gue males. Gue keburu beli yang lain, jadi nggak usah nggak usah beli gitu. Nah jadi itu yang ngebedain antara jersey KW dan ori mengenai harganya. Jadi kalau gue sarankan untuk lu pecinta jersey sepak bola ya, yang koleksi yang GO,
ya lu cari, kalau lu mau harga murah banget ya lu cari setahun 2 tahun ke depan. Baru lu cari harga, baru lu beli gitu barangnya. Tapi kalau lu pecinta suatu klub, nggak ada salahnya untuk lu beli, karena kan kalau lu cinta klub kan biasanya cuman beli satu jersey aja kan, satu maksudnya paling 3 biji yang home, away, sama yang ketiga gitu. Kalau klub-klub lain kan lu nggak beli gitu kan. Kalau kayak kita ya, kalau kayak gue misalkan suka nge-custom, suka main-mainin jersey gitu ya, dan juga suka suka nggak koleksi sebenarnya, gue demen ngumpulin aja. Sama demen ngoleksi atau ngumpulin jersey ya, gue saranin lu cari setahun atau 2 tahun ke depan gitu tuh. Dan sebenarnya ada satu lagi yang bisa lu dapetin dengan cara murah, yaitu lu punya hubungan baik dengan penjual jersey. Karena biasanya penjual jersey itu akan mendahulukan pelanggannya yang setia gitu ya. Dan lu juga jangan, kalau nawar juga jangan gila-gilaan gitu. Lu baju 60.000 lu tawar 20.000 kan nggak masuk akal. Kayaknya nggak ada yang juga yang kayak gitu. Cuman ya lu bangun hubungan baik lah dengan pedagang gitu, karena mereka juga cari uang, cari untung untuk kehidupan gitu. Jadi jangan mau menang sendiri. Gitu. Oke. Itu aja untuk video malam ini. Jadi kita bahas mengenai jersey, mengenai caranya gimana untuk dapetin jersey dengan harga paling murah. Kita sampai harganya cuma 35.000. Gila. Jadi kalau gue 35.000 gue gak akan kasih tahu tempatnya kalau, karena itu hidden tempat buat gue sendiri. Karena nanti kalau gue kasih tahu, nanti kalian kesana semua, nanti gue gak dapet jersey harga 35.000 lagi. Gitu. Oke. Dan buat kalian yang masih main-main jersey, selamat menikmati jersey kalian. Nanti mungkin gue akan lanjutin, ada pembahasan mengenai fotografi kali ya, karena gue ada plan pembahasan mengenai peralatan di kamera gitu. Oke, tungguin aja videonya. Oke, bye, thank you.